Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan 8. Dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan Project Stakeholder Management. Jadi sebelum itu, di sini ada apa pentingnya stakeholder management itu. Jadi project stakeholder ini diperlukan untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terlibat dalam suatu project. Hal tersebut itu dilakukan untuk menganalisis ekspektasi dari stakeholder, juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dalam project nanti. Penting juga untuk mempertahankan komunikasi yang baik dengan stakeholder untuk memastikan kepuasan mereka. Di sini ada proses stakeholder management. Jadi yang pertama itu adalah identifying stakeholder. Di sini adalah proses yang mengidentifikasi semua orang yang terpengaruh dengan project dan juga bagaimana cara mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Setelah itu ada proses planning, yaitu untuk menentukan strategi untuk melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan dalam project berdasarkan kebutuhan mereka dan juga interest mereka dan juga impact yang mungkin akan disebabkan. Setelah itu ada managing stakeholder. Ini adalah proses ini berhubungan dengan berkomunikasi dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan mereka dan ekspektasi mereka, lalu memecahkan masalah-masalah yang nanti mungkin timbul pada project. Yang terakhir di sini ada controlling stakeholder engagement. Di sini adalah berhubungan dengan monitoring hubungan dengan stakeholder, mengatur rencana sesuai situasi seperlunya jika ada perubahan tertentu pada project atau perbaruan dokumen project. Nah, di sini ada timeline-nya. Pertama itu ada proses initiating itu, yang tadi identify stakeholder, lalu ada output-nya itu stakeholder register, lalu pada proses planning itu ada plan stakeholder management dan output-nya stakeholder management plan, project dokumen update. Lalu di sini ada proses executing dan monitoring dan controlling, tapi kita di sini hanya sampai proses planning saja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang identifikasi stakeholder. Project stakeholder adalah sebuah individu atau grup yang mungkin berpengaruh atau terpengaruhi oleh hasil dari suatu project. Stakeholder ini bisa jadi internal ataupun eksternal. Untuk internal sendiri, yaitu biasanya termasuk sponsor project, tim, support staff, dan klien dari project. Selain itu juga ada top management, functional manager, dan project manager lain. Untuk eksternal yaitu ada klien, jika di luar organisasi, pesaing, supplier, dan organisasi lain di luar project seperti pemerintah atau masyarakat. Kemudian yaitu ada list stakeholder yang memungkinkan berdasarkan www.projectstakeholder.com, yaitu ada program director, program manager, project manager, keluarga project manager, sponsor, customer, performing organization, pegawai organisasi, persatuan buruh, dan yang terakhir adalah pemerintah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tadi kan sebelumnya ada list stakeholder ya. Nah, sekarang gimana sih caranya kita mengidentifikasinya? Nah, mengidentifikasi stakeholder ini bukan yang gampang, teman-teman. Jadi, mungkin masih ada kompetitor di luar organisasi yang menentang proyeknya tanpa diketahui oleh project manager. Nah, ada kemungkinan terjadinya perubahan stakeholder juga. Maka dari itu, penting untuk menggunakan komunikasi formal dan informal untuk memastikan stakeholder yang menjadi kunci proyek teridentifikasi. Nah, mengidentifikasi semua stakeholder tidaklah efisien, tetapi jika ada stakeholder yang memiliki peran krusial terlewat, maka akan terjadi masalah. Makanya, penting untuk membuat stakeholder register. Nah, stakeholder register itu apa sih? Pada dokumen stakeholder register, sudah ada termasuk informasi sebagai berikut. Ada 3. Pertama, identification information, dan ini isinya nama stakeholder, posisi, lokasi, peran dalam proyek, dan informasi kontak. Nah, yang kedua ada assessment information. Isinya stakeholder major requirement, ekspektasi, influence potential, dan bagian mana dari proyek yang stakeholder memiliki interest terbesar. Dan yang ketiga ada stakeholder classification. Berisi apakah stakeholder merupakan internal atau eksternal dan apakah menentang atau mendukung proyek. Nah, lanjut ke contohnya. Nah, di sini contohnya ada kolom nama, posisi, internal atau eksternal, project role, dan informasi kontak. Yang pertama ada Steven,
posisinya dia VP of Operation. Dia dari internal organisasi tersebut dan project role-nya dia adalah seorang project sponsor. Dan kontaknya stephen@globalogi.com. Kemudian ada Betsy, dia posisinya sebagai CFO, dia dari internal, terus dia seorang senior manager, dan kontak informasinya dia betsy@globalogi.com. Kemudian ada Chien, dia posisinya sebagai CIO, dia dari internal, seorang senior manager, kontaknya sien@globalogi.com. Kemudian ada Rian, dia seorang IT analyst, dia berasal dari organisasi yang dari internal, dia adalah tim member dengan kontak informasi rian@globalogi.com. Kemudian ada Lori, direktur sekaligus akunting dari internal, merupakan seorang senior manager. Kemudian kontak informasinya yori@globalogi.com. Lalu ada Sanjay, direktur sekaligus refineries dari internal, dia seorang senior manager dan kontak informasinya sanjay@globalogi.com. Kemudian ada Debra, posisinya sebagai konsultan, dia dari eksternal organisasi sebagai project manager. Kemudian kontak informasinya debra@gmail.com. Kemudian yang terakhir dari eksternal supplier, posisinya sebagai supplier, project role-nya yaitu supply software dengan kontak seperti tertera ya. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan di bagian analisis klasifikasi atau stakeholder. Jadi analisis stakeholder ini adalah proses yang penting dalam manajemen proyek yang membantu membentukkan kepentingan dan tingkat keterlibatan para stakeholder. Dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai klasifikasi stakeholder berdasarkan otoritas dan tingkat minat mereka, serta pentingnya mengukur tingkat keterlibatan stakeholder dalam proyek. Jadi penting juga untuk mengukur level engagement stakeholder pada proyek dengan kategori yang di bawah. Jadi itu tuh ada unaware yang dimana stakeholder itu tidak tahu tentang isi proyek, potensi dan impact-nya juga. Yang kedua ada resisten, tahu tentang proyek tetapi tidak tapi menantang perubahan. Terus juga ada yang neutral. Neutral ini tidak menantang maupun juga mendukung. Sportif itu yang mendukung proyek, dan yang terakhir ada leading yang mengetahui potensial dan secara aktif berkontribusi kepada proyek. Next. Di sini kami sudah membuat contoh klasifikasi stakeholder berdasarkan power dan interest. Seperti yang bisa dilihat dalam gambar, titik 1 dan titik 2 itu adalah stakeholder dengan kekuasaan tinggi dan minat yang tinggi, high interest atau high power. Jadi stakeholder dalam kategori ini memiliki otoritas atau kekuasaan yang besar dalam pengambilan keputusan proyek, dan pada saat yang sama memiliki minat yang tinggi terhadap hasil proyek. Mereka seringkali merupakan pemilik proyek, sponsor utama, atau manajer senior yang terlibat secara aktif dalam proyek. Keterlibatan mereka sangat penting dan perlu diberikan perhatian khusus. Selanjutnya kita bisa melihat ke titik di nomor 5 dan 6 yang dimana stakeholder dengan kekuasaan tinggi tapi dengan minat yang rendah. Kategori ini biasanya mencakup stakeholder yang memiliki otoritas yang kuat dalam pengambilan keputusan proyek, tetapi minat mereka terhadap proyek relatif rendah. Meskipun mereka mungkin memiliki pengaruh yang signifikan, perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa mereka tetap terlibat dan mendukung proyek. Selanjutnya ada di titik 3 dan 4 yang dimana stakeholder dengan kekuasaan yang rendah tetapi dengan minat yang tinggi. Stakeholder dalam kategori ini mungkin tidak memiliki otoritas yang kuat, tetapi mereka memiliki minat yang tinggi dalam proyek. Mereka mungkin termasuk tim proyek, tim fungsional, atau kelompok pengguna akhir yang secara langsung terpengaruh oleh proyek. Penting untuk melibatkan mereka secara aktif dalam komunikasi dan pengambilan keputusan terkait soal proyek. Lalu yang terakhir ada di bagian 7 dan 8, titik 7 dan 8. Ada stakeholder dengan kekuasaan rendah dan minat yang rendah. Kategori ini mencakup stakeholder yang memiliki otoritas rendah dan minat yang rendah terhadap proyek. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan dan minat yang kuat,
Tetap penting untuk menjaga komunikasi terbuka dengan mereka dan memberikan pembaruan secara berkala. Makanya di situ kita tuliskan untuk memonitoring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk bagian planning stakeholder management yaitu untuk membantu memastikan keputusan dapat diambil dengan baik selagi masa proyek. Sebagai tambahan dari informasi yang ada di stakeholder register. Stakeholder management plan dapat berisi hal sebagai berikut. Level engagement saat ini dan yang diharapkan. Jika engagement level tidak setara, maka tim proyek perlu membuat strategi yang bisa menyeratakannya. Lalu interrelationship di antara stakeholder, project manager perlu selaras dengan politik organisasi. Lalu selanjutnya ada bagian requirement komunikasi, yaitu communication management plan perlu menspesifikasi requirement dan stakeholder register. Dapat diperluas dengan menambahkan request dari stakeholder tertentu. Selanjutnya, potensial management strategis untuk setiap stakeholder. Bagian ini dapat mengandung informasi yang sensitif. Lalu yang terakhir ada metode untuk memperbarui stakeholder management plan. Yang perlu diketahui yaitu karena stakeholder management plan berisi informasi yang sensitif, maka dari itu dokumen ini seharusnya tidak menjadi dokumen resmi project. Hanya project manager dan beberapa tim member saja yang mengetahuinya, dan umumnya tidak tertulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini untuk mengelola stakeholder engagement, manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai stakeholder. Oleh karena itu, mereka harus secara khusus membahas cara menggunakan berbagai metode, komunikasi, dan keterampilan interpersonal dan manajemen mereka untuk melibatkan stakeholder. Keterlibatan stakeholder membutuhkan penggunaan metode komunikasi dan keterampilan interpersonal dan manajemen. Keberhasilan proyek diukur melalui pemenuhan sasaran ruang lingkup, waktu, biaya, kepuasan pelanggan, dan sponsor. Di samping adalah contoh dari stakeholder analysis. Di sini step berpower high dan interest high, chain high, interest medium, Rian, power medium, interest high, Besti, power high, dan interest medium. Next. Untuk mengelola case stakeholder, sponsor proyek biasanya dapat mengurutkan tujuan ruang lingkup, waktu, dan biaya sesuai dengan tingkat kepentingan dan memberikan panduan tentang cara menyiapkan ketiga kendala tersebut. Matriks manajemen ekspektasi digunakan untuk menggambarkan prioritas dan harapan stakeholder atau pemangku kepentingan. Manajer proyek harus menghadapi tantangan ketika stakeholder utama memiliki prioritas yang berbeda. Di samping adalah tabel untuk ekspektasi manajemen matriks. Next. Untuk mengerti stakeholder, untuk mengerti ekspektasi dari stakeholder, manajemen proyek harus memahami ekspektasi stakeholder, membantu dalam mengelola masalah, dokumentasi masalah dalam log masalah untuk melacak dan menyelesaikan masalah. Masalah yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan stakeholder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Tadi dijelaskan bahwa untuk mengatasi masalah perlu adanya problem log atau log masalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang log masalah. Di sini ada salah satu contoh dari log masalah yang digunakan oleh Debra untuk membantu mendokumentasikan dan mengolah masalah pada proyeknya. Di sini ada juga beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melacak masalah dan juga spreadsheet sederhana. Dan juga banyak manajer proyek yang mengurutkan masalah berdasarkan prioritas dan fokus untuk menyelesaikan masalah dengan strategi terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat sebagai contohnya ada isu log yang contohnya di sini isu pertama ada deskripsinya, lalu dampak terhadap proyek tersebut, lalu ada tanggal di mana isu itu dilaporkan dan dilaporkan oleh siapa, lalu akan diteruskan kepada siapa. Di sini ada prioritas, ada high, medium, dan juga low. Di sini ada due date, artinya jangka waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan juga ada status dari masalah tersebut, dan juga komen untuk masalah tersebut. Lalu selanjutnya adalah pengendalian keterlibatan pemangku kepentingan. Di sini poin pertama adalah pentingnya keterlibatan pihak terkait dalam proyek.
Persiapan yang tepat untuk terlibatan yang pertama adalah suasana positif dan juga interaktif, yang kedua adalah partisipasi aktif dengan teknologi. Lalu peran dari manajer proyek adalah yang pertama mengundang pihak terkait kunci dan juga fokus pada dialog, dan juga untuk mengadakan pertemuan sebelum proyek. Dan juga ada integrasi dalam jadwal proyek, yang pertama ada aktivitas dan hasil terkait, lalu ada survei, tinjauan, demonstrasi, dan juga persetujuan. Lalu di sini diharapkan untuk melibatkan pihak-pihak terkait di dalam proyek. Contoh di sini Northwest Airlines yang dilibatkan dalam agen reservasi untuk pengembangan sistem. Lalu di selanjutnya yang terakhir adalah sebaiknya kita dapat menggunakan software untuk nantinya membantu pengelolaan stakeholder. Contoh software yang sering digunakan adalah email untuk berkomunikasi, website dapat digunakan untuk monitoring, lalu Google Docs, spreadsheet dapat digunakan sebagai log masalah yang sudah dijelaskan tadi, lalu ada wikis dan juga ada virtual meeting software. Virtual meeting software ini digunakan biasanya untuk mengadakan pertemuan secara online. Ya, mungkin sekian pembahasan tentang stakeholder dari kelompok 6 dan juga 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.